Dalam kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas sebuah lukisan berjudul Gerilya karya Soejoyono. Lukisan ini dikoleksi oleh Bentara Budaya pada tahun 1993. Saat itu, Pak Yakob Utama mendapat tawaran dari rekannya, yaitu Yusuf Ronodipuro, mantan Kepala Radio Republik Indonesia, yang ingin menjual lukisan ini untuk dikoleksi dan disimpan oleh Kompas, dalam hal ini Bentara Budaya. Kemudian Pak Yakob mengundang beberapa wartawan untuk menilai apakah lukisan Gerilya ini layak untuk dikoleksi oleh Kompas. Dan ternyata ini memang sebuah keputusan yang tepat, karena kita tahu bahwa lukisan bisa menjadi investasi di masa mendatang. Harga lukisan Gerilya ini pada saat itu sekitar 60 juta. Dengan kurs dolar masih 1.900 rupiah per 1 dolar. Tentu ini harga yang lumayan tinggi, tetapi ini satu keputusan yang elok, satu keputusan yang tepat untuk mengoleksi lukisan Gerilya ini. Soejoyono melukis lukisan ini menggambarkan suasana perang, suasana pra-kemerdekaan. Seperti juga beberapa tema yang menjadi favorit Soejoyono. Seperti kita lihat ada lukisan Seko yang menggambarkan seorang gerilyawan melintas jalan di sekitar Prambanan dengan latar belakang reruntuhan rumah. Itu merupakan lukisan dengan tema perjuangan karya Soejoyono yang dikoleksi oleh Bung Karno. Soejoyono terlahir sebagai Sindu Darsono Soejoyono, tapi nama aslinya sebenarnya adalah Sujiyoyono. Tapi karena Pak Soejoyono, yang biasa dipanggil Pak John, sering terpeleset mengeja namanya Sujiyoyono, kemudian disingkat menjadi Soejoyono. Dia lahir di kisaran kota di Sumatera Utara pada bulan Mei tahun 1913 dari keluarga transmigran dari Jawa. Pak John meninggal dunia pada tanggal 25 Maret tahun 1986 dalam usia 73 tahun. Pak John dikenal sebagai pelukis yang terampil tidak hanya berkarya dalam lukisan dan patung, tetapi juga lihai atau cerdas dalam menuangkan buah pikirannya lewat tulisan-tulisannya yang kritis. Pada saat ia mendirikan perkumpulan bernama Persagi, singkatan dari Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia, bersama Agus Jaya, Abdul Salam, dan sebagainya, Pak John ini adalah orang yang paling kritis dalam melihat perkembangan seni rupa saat itu yang kita kenal dengan Moi India atau Indonesia Jelita. Lukisan jenis ini adalah semacam lukisan untuk turis yang datang ke Hindia Belanda pada saat itu sebagai souvenir apabila mereka pulang kembali ke negaranya. Menurut Pak John, lukisan Moi India adalah lukisan yang tidak merefleksikan situasi rakyat pada saat itu yang sangat menderita karena peperangan, karena penjajahan. Ada 3 bentuk ya, yang menurut Pak John mereka hanya melukis 3 bentuk ini: gunung, jalan, dan pohon. Nyiur melambai, disapu angin sepoi-sepoi. Tapi itu hanya keindahan semu, karena sebenarnya yang diperlukan adalah lukisan yang faktual,
menggambarkan situasi atau keadaan masyarakat pada saat itu. Semboyan Pak John yang paling ekstrim dan dikenal adalah dalam berkarya setiap seniman harus melupakan teknik, tapi mengekspresikan jiwa ketoknya, jiwa nampaknya ke dalam karya-karya mereka. Bagi Pak John penting ekspresi diri dari seniman yang mencerminkan diri seniman ke dalam kanvas. Itu adalah identitas diri sekaligus identitas bangsa. Soejoyono menyampaikan atau menganjurkan bahwa realisme sebagai pendekatan dalam seni lukis itu perlu, sebab menurutnya lebih dekat dengan realitas. Menurut Soejoyono, rakyat lebih mengerti, lebih gampang memahami lukisan realisme dibandingkan dengan seni-seni yang lain. Pak John juga dianggap sebagai bapak seni rupa Indonesia baru oleh seorang kritikus sekaligus pelukis sekaligus sastrawan yang bernama Tresno Soemarjo. Tentu pendapat ini sangat kontroversial pada saat itu, tapi banyak juga yang mendukung karena dianggap bahwa Soejoyono adalah pelukis pertama Indonesia yang membawa modernisme dalam panggung seni rupa Indonesia, yang secara fakta, secara faktual menggambarkan kehidupan sehari-hari, kehidupan rakyat Indonesia pada saat itu. Jiwa ketok dari Pak John adalah semboyan yang sampai sekarang banyak dianut oleh para pelukis-pelukis atau perupa-perupa generasi yang sekarang dan mendatang.